Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selamat, berkah berlimpah, damai dan bahagia senantiasa teruntuk kita semua. Hai, halo sahabat. Bersua lagi dalam sesi ulasan 34 tema bakat. Kita masih akan membahas untuk bakat di area striving talents. Kali ini kita akan bahas dua bakat ya. Bakat ini responsibility dan juga bakat belief ya. Bakat responsibility dan bakat belief ini teman-teman bisa lihat yang terakhir di area striving talents ini ya. Nah, apa dan bagaimana bakat responsibility dan belief, teman-teman tetap stay tune. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar sahabat dan teman-teman semua tidak tertinggal ulasan tentang talent mapping di channel ini. Kita langsung saja menuju pada ulasan bakat yang pertama, yaitu bakat belief dulu ya. Ulasan tentang bakat belief. Jadi teman-teman, orang yang memiliki bakat kuat belief itu adalah mereka yang memang tulus ya. Core strength-nya sendiri adalah memberikan dukungan yang tulus. Jadi orang yang memiliki bakat kuat belief ini adalah pribadi-pribadi yang senang melayani, senang mendahulukan orang lain, senang membantu orang lain. Jadi dia memang terdorong untuk melakukan nilai-nilai kebaikan yang dia pegang, yang dia anut ya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi terkait hal-hal yang membantu orang lain, melayani orang lain, bahkan ini ya mengutamakan orang lain gitu ya, daripada mengutamakan atau mendahulukan orang lain daripada kebutuhannya sendiri. Ini adalah dorongan pada mereka yang memiliki bakat kuat belief. Nah, kira-kira untuk orang yang tulus, orang yang sebaik itu gitu ya, potensi kekuatan apa yang dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat belief ini? Ya, kita bisa ulas. Jadi yang pertama ada potensi kekuatan serving di sana ya. Serving ini kalau ada kombinasi bakat empathy dan juga responsibility. Kemudian yang kedua itu ada assisting ya. Ini kalau ada kombinasi bakat relator dan juga responsibility. Yang ketiga ada greeting ya. Ada greeting, ada informing ya. Ini juga ada kombinasi bakat yang mendukung bakat kuat belief. Antara lain ada woo, ada communication ya, ada juga communication dan juga konsistensi. Nah, potensi-potensi bakat yang tadi saya sebutkan itu masuk dalam tipe kekuatan servicing ya, server ya. Yang kedua, tipe kekuatannya nanti adalah caretaker. Jadi kalau yang tadi server, yang kedua adalah caretaker. Semuanya ada pada area servicing ya. Untuk yang caretaker, yang muncul potensi kekuatannya adalah antara lain ada volunteering dan juga ada counseling ya. Volunteering ini relawan ya. Kalau ada kombinasi bakat kuat selain belief, yaitu ada adaptability, ada aktivator ya, dan ada juga empati ya. Jadi bisa merasakan, memahami apa yang orang lain sedang rasakan. Yang kedua, dari tipe kekuatan caretaker muncul potensi kekuatan counseling. Nah, untuk counseling ini kombinasi bakat yang mendorong munculnya potensi kekuatan counseling selain belief adalah ada empathy dan juga individualization. Jadi individualism, empathy dan juga belief ini membentuk potensi kekuatan counseling. Nah, ini tipe kekuatannya caretaker. Kira-kira untuk mereka yang memiliki bakat kuat belief ini, profesi apa yang sekiranya cocok kira-kira ya? Ya banyak ya, ada relawan ya, kemudian ada tenaga kesehatan ya yang memang dia perlu untuk melayani orang lain, mendahulukan orang lain ya. Kemudian customer service ya. Seperti itu perlu memiliki bakat kuat belief ini ya. Agar apa? Dia bisa bahagia menjalani aktivitas-aktivitas pekerjaannya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya beliefnya lemah, kemudian dia bekerja sebagai tenaga kesehatan, misalnya perawat yang dia harus melayani orang lain, dia harus merawat orang lain ya, bahkan mendahulukan kebutuhan mereka daripada kebutuhannya sendiri. Nah, jadi kalau ini memiliki bakat kuat belief, maka dia
melakukan itu semua itu dengan bahagia gitu. Semakin dia bisa melayani orang lain, ya itulah sumber kebahagiaannya. Demikian. Nah, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Sebentar. Sepertinya suara saya tidak terlalu besar. Ya, semoga sekarang bisa cukup terdengar. Jadi mohon maaf nanti saya akan cek ulang apakah suaranya bisa cukup untuk didengar, dipahami atau tidak. Saya tadi kelupaan untuk speakernya, belum saya cek ya. Baik, saya lanjut. Itu tadi terkait profesi. Bagaimana kalau ternyata bakat belief ini kita lemah gitu ya. Kalau bakat belief ini kita lemah, maka apa kemudian kita tidak bisa tulus membantu orang lain? Apa kemudian kita tidak ada dorongan untuk melayani orang lain ya? Kita bisa menggunakan bakat kuat kita yang lain untuk kita tetap bisa melayani orang lain, untuk kita tetap bisa melakukan perawatan pada orang lain gitu ya, membantu orang lain ya. Jadi bukan kemudian kita tidak bisa membantu ya. Hanya kalau kita kemudian dihadapkan pada situasi yang kita harus melayani orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama, pada kondisi pekerjaan yang cukup banyak, maka kita akan lebih rawan capek, lemah, dan tentu saja kurang bahagia. Nah, oleh karenanya memang kita harus tahu ambang batas kemampuan diri kita sendiri. Sampai di batas apa kita bisa memiliki energi untuk melayani orang lain. Nah, selama kita tidak melebihi ambang batas itu, maka semua tidak akan menjadi masalah. Nah, sinergi dengan orang yang memiliki bakat kuat belief ini pun akan bagus sekiranya kita memang mau tidak mau harus berinteraksi dengan aktivitas yang membutuhkan bakat belief. Jadi kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi dengan rekan sesama yang memiliki bakat kuat belief. Nah, itu teman-teman kalau sekiranya bakat belief kita ternyata lemah. Yang kedua, kita menuju ke bakat yang kedua, yaitu bakat responsibility ya tadi, bakat belief kemudian bakat responsibility. Kalau belief tadi core strength-nya adalah memberikan dukungan dengan tulus, core strength dari bakat kuat responsibility ini adalah menuntaskan tugas. Jadi orang responsibility ini memang luar biasa. Dia bakat ini mendorong orang untuk bisa bekerja keras, untuk bisa bekerja luar biasa tekun agar tugas amanah yang memang sudah dia ambil ya ini bisa terselesaikan. Jadi kalau di masyarakat umum biasanya orang-orang responsibility ini dikenal sebagai sosok yang bisa diandalkan gitu. Kenapa? Karena memang setiap kali orang minta bantuan kepadanya, setiap kali ada amanah yang dia ambil, maka dia akan berusaha sebaik mungkin, sekuat mungkin untuk bisa selesai. Itu orang responsibility. Nah, potensi kekuatan apa yang sekiranya bisa dimiliki oleh orang yang memiliki bakat kuat responsibility ini? Banyak sekali ya, sejatinya banyak sekali potensi kekuatan yang bisa muncul pada mereka yang memiliki bakat kuat responsibility, karena memang bakat kuat responsibility ini bisa masuk pada semua jenis profesi. Oke. Saya ulas beberapa di antaranya, antara lain potensi kekuatan yang bisa muncul ada liaising. Liaising itu muncul kalau misalnya ada bakat kuat relator, kemudian responsibility dan juga communication. Yang kedua, sekiranya potensi kekuatan yang muncul adalah representing ya. Kalau ada bakat kuat responsibility tambah significance tambah communication. Ada controlling, itu kalau ada command ya, dan juga ada arranger ya. Kemudian ada juga creating ya. Creating ini kalau ternyata responsibility berkombinasi dengan ideating ya, dan ideation ya, ideation dan juga fokus. Kemudian ada delivering atau menyampaikan pesan, atau termasuk juga distributing ya. Ini kalau dia ada kombinasi bakat responsibility dengan kombinasi bakat fokus ya, kemudian konsistensi ya, ideation juga ya, ini juga bisa producting ya. Oke, jadi terkait aktivitas memproduksi sesuatu. Nah, beberapa potensi kekuatan yang bisa muncul itu tadi. Nah, kalau ditarik kemudian tipe kekuatan yang sekiranya bisa muncul dari potensi kekuatan dan kombinasi bakat tadi, maka kita bisa lihat ada
apa sih treasury ya. Kemudian ada juga potensi kekuatannya kreator ya, produser ya. Nah, itu beberapa potensi kekuatan yang muncul dari potensi tipe kekuatan yang muncul dari potensi kekuatan yang tadi sudah kita ulas. Nah, sekarang profesi apa sekiranya yang bisa cocok untuk mereka yang memiliki bakat kuat responsibility? Ya, saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya semua pekerjaan itu membutuhkan bakat kuat ini. Jadi kalau orang memiliki bakat kuat responsibility, ini mendorong dia melakukan apapun pekerjaannya dengan baik, dengan upaya yang besar agar pekerjaannya ini bisa selesai gitu ya, tercapai target-target. Jadi tidak ada batasan pekerjaan kalau saya untuk responsibility ini. Bagaimana kalau ternyata bakat responsibility kita lemah? Oke, sekarang kita sampai pada itu. Responsibility kekurangan atau keterbatasan orang yang memiliki bakat kuat responsibility itu antara lain ini teman-teman. Jadi dia itu akan sulit menolak kalau sekiranya ada orang yang meminta bantuan. Jadi dia akan menerima saja, dan terkadang dia tidak menakar diri apakah dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan itu atau tidak ya. Akhirnya kalau dia tidak terampil ya untuk bisa memprioritaskan mana yang harus dia kerjakan, maka malah akan bingung sendiri karena semuanya diterima seperti itu. Jadi dia memang harus belajar untuk menolak atau sekiranya bisa didiskusikan kembali, mungkin waktunya yang dibedakan, time limitnya yang dibedakan, yang pekerjaan ini selesai sekarang, yang kedua nanti setelah selesai atau bagaimana ya, seperti itu. Kalau tidak nanti double burden sendiri ya, kasihan sekali orang responsibility ini. Jadi memang harus punya kemampuan untuk mengatur dan mengkomunikasikan amanah-amanah yang sekiranya memang diberikan kepadanya, mana yang diterima dan mana yang mesti, kalau tidak bisa nolak ya dipending lah ya, diatur waktunya gitu. Itu untuk keterbatasannya. Bagaimana kalau kita lemah sekarang? Kita tidak punya bakat kuat responsibility, yang akhirnya di saat menyelesaikan tugas kita akan agak kesulitan untuk memiliki energi panjang agar tercapai target ya. Sama sih sebenarnya seperti halnya bakat yang lain. Kalau kita lemah maka kita bisa menggunakan bakat kuat kita yang lain agar kita tetap bisa menuntaskan tugas ya. Misalnya achiever ya, misalnya kita punya bakat kuatnya belief ya. Nah, ini pun sama sih sebenarnya, kita bisa menuntaskan tugas ya, hanya dorongannya saja yang berbeda. Yang kedua, kita bisa juga sinergi dengan orang lain yang memiliki bakat kuat responsibility. Nah, dan yang terakhir nih, yang ketiga tadi sih, jadi kalau memang kita itu lemah ya, apalagi kalau kita lemah ya, maka kalau sekiranya dapat amanah, kita perlu juga menakar diri, kita itu bisa menyelesaikan amanah itu atau tidak gitu ya. Kita bisa menggunakan kekuatan kita yang lain untuk menyelesaikannya atau tidak. Kita bisa mencari bantuan dari rekan lain, sinergi dengan teman lain yang memiliki bakat kuat responsibility untuk menyelesaikan tugas itu atau tidak. Nah, itu perlu juga dilihat sehingga kita bisa mengambil amanah itu atau memilih untuk tidak dulu. Itu kalau kita memang bakat responsibility-nya lemah. Ya, saya kira demikian teman-teman untuk bakat responsibility. Sekarang terakhir nih, apa sebenarnya kesamaan dan perbedaan dari kedua bakat tadi, yaitu belief dan juga responsibility. Kesamaannya adalah keduanya ini, baik bakat belief maupun responsibility ini memang melakukan pekerjaannya, dedikasinya adalah untuk orang lain. Kalau yang belief tadi membantu orang lain ya sampai kemudian selesai. Kalau yang responsibility ya intinya membantu orang lain yang tadinya memberi amanah kepada dia untuk agar pekerjaannya bisa menjadi selesai, target-targetnya menjadi selesai. Jadi dedikasi untuk orang lain. Kemudian perbedaannya di mana? Perbedaannya terkait apa ya? Cara mungkin ya, cara. Jadi kalau
responsibility itu berdasarkan yang dimintai bantuan. Jadi misalnya ada amanah, tolong ini dikerjakan Selasa selesai gitu ya, maka orang responsibility ini akan mengatur caranya sendiri dengan ritme kerja dia sendiri, yang penting tidak melebihi deadline Selasa selesai, seperti itu. Tapi kalau orang believe, maka dia akan mengikuti permintaan, atau dia akan mengikuti orang yang dia tolong, karena memang goalnya adalah memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan tulus. Jadi yang ditolong ini caranya seperti apa, dia akan mengikuti. Mungkin bicara ya. Baik, saya kira demikian teman-teman dan sahabat semua ulasan untuk striving talents hari ini, yaitu bakat belief dan juga bakat responsibility. Semoga cukup bisa memberikan gambaran, dan kita akan bersua pada sesi sharing talent mapping yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.